Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Viro. Pada kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah tutorial video bagaimana mengatasi penyakit rematik dengan pijat refleksi. Jadi ini adalah pijat refleksi untuk mengatasi rematik ya. Kita langsung aja teman-teman, sebelum kita melakukan pemijatan refleksi itu, biasakan kita selalu melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya, atau pelemasan di sini ya. Jadi kadang-kadang nih otot yang di sisi sini nih, yang sisi sini nih tegang, jadi dia tidak lemas ya. Kenapa kita butuhkan stretching itu? Agar pada saat nanti kita melakukan pemijatan itu benar-benar maksimal ya. Stretching ini lakukan 2-5 menit aja teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman, kita langsung ke tahapan untuk bagaimana memijat. Jadi setelah tadi seperti saya bilang, setelah di stretching, maka teman-teman balurkan dulu tapi sebelum melakukan pemijatan ya. Jadi di sini balurkan hand body lotion, minyak urut, minyak olive oil, minyak kelapa biasa ya. Nah itu nanti agar pada saat dipijat nanti titik-titiknya tidak lecet. Oke, tahapan memijatnya itu adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya punya, maka hal yang pertama itu adalah yang dipijat adalah 3 titik pertama, seperti di video-video saya sebelumnya saya sudah terangkan. Itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena pada saat nanti selesai pemijatan, maka ketiga organ inilah akan yang memaksimalkan pengeluaran kotoran yang tadinya menghambat di dalam tubuh kita. Nah, oke. Yang pertama kita tentukan aja langsung ya. Yang pertama itu kita tentukan ginjal. Itu nih di sini kita raba ya. Ada tulang. Nah, ini kita begini. Ya, setelah itu kita begini teman-teman. Nah, tulang ini ada antara telunjuk dengan jari tengah. Ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman ya. Nah. Oke, ini ginjal. Nah, setelah itu kita kandungan saluran kencing. Saluran kencing itu sejajar dengan ini. Teman-teman, antara telunjuk dengan jempol. Ya. Nah, dan dia sejajar dengan yang di sini nih, dekat tulang ini. Yang tadi kita raba. Ya. Tapi paling gampang saya begini aja nih. Jari kita beginikan, kita begini, kita begini, ya. Nah, ini kan kandung kencing, saluran kencing. Oke. Nah, 3 titik ini kita harus pijat, durasinya kurang lebih 5-10 menit masing-masing titik ini. Nah, kemudian jangan lupa sebelum memijatnya dikasih hand body supaya tidak lecet ya. Nah, kemudian tekanannya itu 1-2 kilo. Jadi pertama kita tekan ini dulu, yang pertama ginjal, kita pemijatannya tekniknya bisa seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, bisa juga dengan telunjuk seperti ini ya teman-teman ya, pijat. Atau mungkin kalau misalkan ini karena kita belum terbiasa, kita bisa pakai bantuan dengan alat pijat seperti ini. Jadi ada yang lancip, ada yang tumpul ya, fungsinya nanti macam-macam itu. Jadi pada saat kita pijat, ini tekanannya 1-2 kilo. Untuk mengetahuinya ya, kita apakah tekanan kita ini udah 1-2 kilo kurang lebih, itu kita tekan aja timbangan. Nah, sampai tertera angka 1-2 kilo. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke saluran kencing ya. Nah, ini untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di kandung kencing nanti masuknya. Nah, seperti itu. Jadi ini 1, 2, 3 ini masing-masing tetap 5-10 menit dipijatnya, 1-2 kilo tekanannya. Oke. Nah, setelah ini adalah tahap yang pertama. Tahap kedua itu adalah bagian daerah kepala. Gitu. Karena kenapa? Karena kepala ini akan mengatur segala organ yang ada di tubuh kita. Nah, yang kita pijat itu adalah kelenjar pituitari. Nah, itu posisinya adanya di sebelah sini. Nah, nanti teman-teman nih kalau yang masih bingung mengenai posisi-posisi titik areanya itu di mana, saya sudah sisipkan gambar ya, gambar-gambar area titik refleksi itu di link deskripsi. Jadi ini sistem kedua adalah daerah kepala. Nah, ini ada namanya sistem kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini mengatur sistem metabolisme yang ada di tubuh, salah satunya yang diatur
oleh kelenjar tiroid. Jadi kalau misalkan rematik itu kan biasanya dia penyakit ini menyerang di sendi-sendi atau di tulang ya, sistem tulang ya. Nah, makanya ini juga berkaitan. Nah, titik ini pijat kurang lebih 5 sampai 10 menit. Cuman tekanannya kurang lebih itu 1 kilo aja. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih dari itu, ditakutkan ini adalah cedera saraf-saraf yang ada di bagian jari ini ya. Oke, setelah ini dilakukan ya, kita pindah lagi. Nah, kita pindah ke daerah yang namanya sistem metabolisme. Nah, sistem metabolisme ini yang pertama yang kita harus lakukan adalah di sini adalah tekanan sistem adrenal, kelenjar anak ginjal. Nah, ini posisinya adanya kurang lebih di sini teman-teman ya, di atas ginjal. Ini teman-teman bisa lihat di link deskripsinya gambarnya ya. Nah, pijat ini, nah adrenal ini fungsinya salah satunya adalah pelumas oli untuk jantung. Nah, dia juga meningkatkan hormon seksual dan mempertahankan hormon seksual juga. Nah, terus juga dia mengatur pengadaan gula yang ada di liver. Dan ini fungsinya banyak sekali, dan juga mengatur tekanan darah yang ada di tubuh ya. Nah, kemudian adalah yang kita pijat adalah daerah refleksi lambung. Nah, ini kalau kita lihat, kita beginikan jempol nih, ada tulang ya. Nah, ini begini. Nah, ini ada di bawah tulangnya persis ya. Nah, ini kurang lebih segini ya teman-teman ya. Nah, ini pencet lambung dan lakukan pemijatan 1 sampai 2 kilo tekanannya, dan lamanya pijatannya 5 sampai 10 menit ya. Nah, kalau misalkan setiap titik refleksi yang kita pijat itu, kalau misalkan dia ada kotorannya itu terasa seperti ada pasir di dalamnya, kayak ada pasir atau benjolan-benjolan kecil. Nah, butiran-butiran seperti itu ya. Nah, itu kotorannya. Nah, itu harus kita pijat supaya dia hancur atau kita luruhkan ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah di sini adalah kelenjar pankreas dan usus 12 jari. Nah, ini biasanya nih sekitar sini nih teman-teman. Tadi sejajar dengan ini teman-teman ya. Nah, ini biasanya begini nih. Nah, ini karena dia bertumpuk, maka biasanya saya langsung pencet ini langsung sekaligus ya. Nah, ini lakukan 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya, dan jangan lupa selalu gunakan sedikit-sedikit kasih hand body lotion, minyak kelapa atau olive oil atau minyak urut agar tidak lecet pada saat pemijatan ya. Oke, setelah dari sini ya, lakukan pemijatan di daerah tulang punggung teman-teman. Tulang punggung itu adanya di daerah sini teman-teman ya. Nah, tulang punggung, terus juga tulang pinggang ya di sini ya. Kemudian ini lakukan nih. Jadi kalau misalkan ini tulang punggung nih di sini ya, ini tulang leher di sini, ini paratiroid ya, yang harus kita pencet juga di sini, paratiroid, terus juga tulang punggung, tulang pinggang di sini ya. Nah, ini pencet nih di tulangnya dan di bawah tulangnya. Jadi kita pencet sisi sininya, sampingnya, terus juga di bawah tulangnya kita pencet juga ya. Ini juga sama. Nih, lakukan yang lama nih, agak lama, dan tekan dengan keras ya. Nah, kemudian kita ke paratiroid. Nah, paratiroid ini salah satu adalah fungsinya adalah mengatur kadar kalsium yang berkaitan yang ada di dalam tulang ya. Jadi ini benar-benar paratiroid ini justru nanti harus kita pencet atau kita pijat itu dengan keras ya. Pijat tekanannya itu kalau bisa ya keras lah pokoknya, 1 sampai 2 kilo tetap, dan 5 sampai 10 menit ya. Lakukan ini seperti ini terus-terusan paratiroid ya, karena ini berkaitan dengan tulang, karena rematik itu berkaitan dengan tulang. Jadi ini benar-benar ini salah satu sumber yang memang harus kita pijat, titik yang harus kita pijat.
Nah, kemudian ini ada tiroid di sini teman-teman. Dia mengatur metabolisme seperti saya bilang tadi. Dia posisinya begini ya teman-teman ya. Nah, ini ke arah sini nih. Nah, kita pijat yang di sini aja ya. Jadi pijatnya karena ini panjang, kita pijat. Nah, kadang-kadang bila ketemu yang ada yang nyeri, nah itu ditekan aja dulu terus ya. Nah, dalam artian nyeri itu bukan nyeri karena sakit ditekan oleh misalkan tongkat pijat, bukan, tapi bila mana itu memang itu nyeri dan itu sakit seperti ditusuk-tusuk, nah itu salah satu indikasi bahwa itu adalah kotoran ya. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah pijat juga di bagian kandung empedu. Nah, cuman kandung empedu itu adanya di kanan. Nah, tadi sistem metabolisme adalah sistem ketiga, maka sistem kita langsung ke sistem keempatnya untuk yang kaki kirinya dulu ya. Jadi kaki kiri itu setelah itu kita lakukan pemijatan di kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening itu antara tulang jempol bertemu dengan tulang telunjuk. Jadi dia bersiku begini. Nah ini adanya di sini ya. Ini tulang punggung tulang jempol dan tulang telunjuk ya. Jadi ini kelenjar getah bening bagian dada. Nah, ini kita pijatnya dari atas dari bawah ke atas, ya. Nah, lakukan 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian juga pijatnya di sela-selanya ya. Kadang-kadang tuh ada sela-selanya tulang, dia nempelnya kotorannya. Nah, itu makanya kalau misalkan ini jempol kita kegedean atau itu kita bisa pakai bantuan ini ya. Itu sambil jalan pelan-pelan dari sini sampai ke atas arahnya ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan di daerah sininya kelenjar getah bening bagian perut ya. Perut atas. Nah, ini sekitar sini. Jadi nih kalau kita tarik begini, nah ini mentok nih jempol kita dengan tulang mata kaki. Nah, ini kita pencet begini 5 sampai 10 menit, 1-2 sampai 2 kilo. Selalu kasih hand body ya. Kemudian ada titik di sini ya teman-teman. Nah, ini juga dari bawah ke atas 5 sampai 10 menit kelenjar getah bening bagian atas nih ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada di sini teman-teman. Nah, ini ada tulang mata kaki. Ini ada tulang. Nah, ini antara dia gini ya. Nah, ini ada di sini. Di tengahnya aja pokoknya. Itu teman-teman ya. Pijat begini dari bawah ke atas, Ya, 5 sampai 10 menit. Lakukan hal ini benar-benar karena ini adalah sistem pengeluaran untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tadi habis dipijat itu dibawa oleh mereka untuk dibuang ya, kelenjar getah bening. Dan juga bila mana terjadi infeksi di tubuh kita atau apa, nah kelenjar getah bening ini dia berfungsi untuk melakukan penyembuhan untuk melawan infeksinya. Nah, untuk kandung empedu itu posisinya ada di kanan. Nah, titik empedu ini adanya di dekat ginjal juga ya. Jadi misalkan ini kita udah contohkan, kita tentukan aja ginjalnya ya. Sekitar sini ginjal. Nah, dia titik empedu ini adanya sekitar di sini teman-teman nih. Nah, ini titik liver yang besar ini ya. Nah, biasanya saya langsung pijat langsung dua-duanya, liver maupun empedunya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pijat begini aja langsung ya. Nah, lakukan hal ini 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya, dan selalu gunakan hand body lotion ya teman-teman ya. Ada juga titik yang di pertengahan di betis teman-teman. Jadi di bagian betis bagian dalam ya teman-teman ya, di belakang bagian dalam, sisi dalamnya. Nah, dan itu nanti saya akan kasih lihat di gambarnya ya. Itu di situ nanti teman-teman bisa lihat ada titik yang namanya titik biang rematik. Nah, itu pencet keras-keras teman-teman ya. Itu berada di belakang betis ya. Kemudian juga ada juga yang di sini teman-teman, yang di tangan.
Nah, yang di tangan itu pertemuan antara tulang tulang ini, tulang telunjuk dengan tulang jempol. Nah, ini ketemunya di sini teman-teman nih. Nah, ini titik semua aliran darah yang ke kepala, ya. Namanya di situ. Nah, ada juga terus kemudian di sini satu lagi, ya. Ini titik yang namanya hekuk, ya. Dia untuk melancarkan peredaran darah juga. Jadi kadang-kadang rematik itu adalah tidak terserapnya vitamin, mineral, kalsium, dan bahan-bahan yang apapun yang digunakan, yang kita makan tidak terserap ke tulang dengan baik. Oke teman-teman, kita lanjut ke setelah pemijatan. Pemijatan ini teman-teman minum air putih hangat atau teh manis hangat bagi orang yang dipijat untuk mempercepat memulihkan kondisi badannya, karena biasanya kalau habis dipijat itu biasanya dia capek dan dia keluar keringat atau gimana, capek ya yang pasti. Nah, itu bisa biar cepat lagi pulih. Nah, biasanya indikasi setelah kita dipijat itu ada kelihatan melalui misalkan air seni. Nah, bila air seninya itu nanti berbau, lebih bau daripada biasanya, atau mungkin lebih keruh, atau dia warnanya lebih kecoklatan, nah itu berarti pertanda bahwa kotoran banyak yang sudah mulai terbuang, ya. Nah, untuk di kulit itu biasanya melalui ruam, biasanya ada ruam-ruam gatal-gatal seperti keringat buntet, ya, atau luka yang ibaratnya seperti luka-luka kecil yang berwarna agak-agak kebiruan hitam, itu seperti jerawat mateng gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan keluarnya dia lewat tinja, maka biasanya BAB dalam BAB itu tinjanya itu tuh lebih lengket daripada biasanya. Nah, itu adalah beberapa reaksi yang bagus setelah dilakukan pemijatan refleksi teman-teman. Terima kasih telah menonton video dari saya. Bila mana bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa tanyakan ini di kolom komentar. Oke, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.